Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau yang selalu ada, di setiap nafasku. Yesus yang mulia, Yesus yang bertahta, Yesus kau yang berdaulat, di dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat balas segala kemurahan-Mu. Ku rindu hidupku, senangkan hati-Mu, muliakan nama-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, yang utama di hatiku. Pakailah hidupku, jadikan ku alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Yesus, kau ku puja, Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau yang selalu ada, di setiap nafasku. Yesus yang mulia, Yesus yang bertahta, Yesus kau yang berdaulat, di dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat balas segala kemurahan-Mu. Ku rindu hidupku, senangkan hati-Mu, muliakan nama-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, yang utama di hatiku. Pakailah hidupku, jadikan ku alat-Mu bagi kemuliaan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita, ajak anggota keluarga kita untuk kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk sore yang indah ini, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu lewat ibadah yang kami selenggarakan secara online ini Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami di gereja dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, Engkau tolong persiapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh layak ada dalam hadirat-Mu di ibadah ini Tuhan. Kuduskan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh melayani Engkau dengan benar, yang semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian bersuka cita bagi Allah kita. Ada nyanyi yang terdengar yang akan membuat hati kita bergema. Kisah kasih tentang Tuhan yang selalu bersinar di dalam kehidupan kita. Ada nyanyi yang terdengar membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar, yang tiada duanya, juru selamat
sekarang kita tidak pasti keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi ingatlah bahwa dunia yang fana ini bukanlah rumah kita. Kita punya harta abadi di seberang langit biru. Dia akan menyambut kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itu mari nyanyikan pujian ini dari hatimu. Katakan, dunia yang fana bukanlah rumahku. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dengan sukacita tetap kita tahu pengharapan yang baru menantikan kita di surga. Mereka menantikanku di surga terang. Ku majulah terus dengan hati senang. Ku tahu tanganku Tuhanlah yang pegang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Haleluya. Pengharapan kita sungguh-sungguh hanya di dalam Tuhan. Ketika hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, mari siapkan hati kita agar kita dimampukan oleh Tuhan mengukir kehidupan putranya di dalam kita. Saat firman Allah disampaikan, kiranya kita semua jangan mengeraskan hati, tapi kita mau terima semua dengan lemah lembut dalam hidup kita. Dan kita mau lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ini kami dalam keberadaan kami.
kami rindukan. Kau berfirman bagi kami, sampaikan isi hatimu Tuhan, sampaikan isi hatimu ya Bapa, agar kami dimampukan mengukir kehidupan bersamamu. Allah kekuatan kami, Allah gunung batu perlindungan, Allah sumber kekuatan, pengharapan abadi. Roh Kudus lembutkan hati kami, agar kami siap menerima sabdamu. Jadilah kehendakmu atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap kerinduan kami rindu mendengar suaramu. Sampaikanlah ya Tuhan, sampaikanlah. Haleluya. Hari senja telah menjelang, masa sukar kini datang, gelap suramnya dunia ini, sangkala capai ujungnya. Tanda-tanda akhir zaman sangat jelas menunjukkan, roda kehidupan kan berhenti di bumi yang fana ini.
sukar kini datang, gelap suramnya dunia ini, sangkala capai ujungnya. Tanda-tanda akhir zaman sangat jelas menunjukkan roda kehidupan tak berhenti di bumi yang fana ini. Tak lagi kita berkisah tentang segala yang indah selain kerajaan Bapa kita yang dalam waktu dekat tiba. Semua yang elok hari ini, yang berkilau hari ini, hanyalah secari kehidupan yang mesti lenyap dari ingatan. Di hari-hari yang kan berakhir, Bapa mampukan aku takut mengukir wajah-Mu Tuhanku di dalam nuraniku, agar kudus seperti diri-Mu. Sebelum hilangnya kesempatan yang tidak akan pernah lagi terulang, di serpihan hari yang tinggal tersisa, hanya ini yang sangat. Di hari-hari yang kan berakhir, di hari-hari yang kan berakhir, Bapa mampukan aku takut mengukir wajah-Mu Tuhanku di dalam nuraniku, agar kudus seperti diri-Mu. Sebelum hilangnya kesempatan yang tidak akan pernah lagi terulang, di serpihan hari yang tinggal tersisa, hanya ini yang sangat ku dambakan. Di serpihan hari yang tinggal tersisa, hanya ini yang sangat ku dambakan. Di serpihan hari yang tinggal tersisa, hanya ini yang sangat ku Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pada hari ini masih kami diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman Allah. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk melakukan firman Allah. Ampuni semua salah pelanggaran dosa kami, baharui kami. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar kembali mengenai bukti keselamatan pada bagian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang Kristen percaya dan setuju bahwa keselamatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang dinyatakan melalui firman-Nya,
itu merupakan anugerah. Alkitab menggunakan kata kasih karunia, yang artinya juga sama dengan pemberian. Jadi sekali lagi, keselamatan orang percaya menurut Alkitab dan yang diakui juga oleh banyak orang percaya, itu merupakan pemberian Allah. Dan maksud dari Allah menyelamatkan manusia adalah untuk melakukan atau hidup dalam pekerjaan baik. Alkitab menyatakan demikian. Hal itu dinyatakan di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 10. Demikian firman Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian Alkitab yang tadi saya baca merupakan bagian yang sangat penting, sangat krusial untuk memahami keselamatan dalam perspektif Alkitab atau yang dimaksudkan oleh Allah, gitu ya. Supaya tidak ada kekeliruan di dalam memandangnya. Itu sebabnya saya sering mengulangnya supaya tidak ada keraguan dan tidak ada pemahaman yang keliru lagi, ya. Nah, jika demikian, jika bagian ini sangat penting, pernah ada orang yang bertanya, mengapa hanya ditulis di dalam surat Efesus? Mengapa tidak ada dalam surat yang lain? Kita perlu memahami bahwa ketika surat-surat ini ditulis, itu bukan di zaman seperti sekarang. Kalau sekarang kita bikin satu surat, kita mau kirim kepada 1.000 orang, satu kali selesai. Kita bisa gunakan surat elektronik. Zaman dahulu tidak demikian, ada banyak kesulitan. Kesulitan bahan baku, kesulitan peralatan, kesulitan transportasi, dan lain-lain. Itulah sebabnya di dalam sebuah ayat, Rasul Paulus mengatakan surat yang diterima oleh sebuah jemaat setelah dibaca agar dikirimkan kepada jemaat yang lain. Jadi argumentasi bahwa surat ini hanya dibaca oleh jemaat Efesus jelas tidak tepat. Sebab memang kebiasaan di zaman dahulu setelah satu jemaat membaca dikirimkan ke jemaat yang lain, ya, supaya kita mengerti dengan baik. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, Rasul Paulus bilang begini, bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibaca juga oleh jemaat di Laodikia. Dan supaya surat yang dibaca jemaat Laodikia dibacakan juga kepadamu. Cukup jelas ya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ini tidak begitu penting, hanya dikirimkan kepada satu jemaat, itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Nah baik, saya melanjutkannya. Sering kita mendengar kalimat terlebih dari para pendeta bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk melakukan perbuatan baik. Gitu kan? Nah, jika kita percaya bahwa keselamatan merupakan anugerah, pemberian Allah, kasih karunia Allah, maka otomatis kita juga menjadi setuju bahwa memang bukan karena perbuatan baik. Itulah sebabnya sering dikatakan untuk melakukan perbuatan baik. Kita akan memeriksa sekarang bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang hal ini. Supaya sekali lagi tidak ada orang yang salah memahami keselamatan. Ada banyak orang ketika dia masih sehat, ketika dia hidup baik, dia begitu yakin bahwa dirinya sudah menerima keselamatan. Atau dengan kata lain, sudah selamat. Tapi ketika menjelang akhir hidupnya atau ada saat-saat yang sukar, dia menjadi ragu. Itu karena pemahaman yang tidak tepat, pasti. Nah, di dalam ayat yang ke-10 yang akan kita bahas pada kali ini, dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, saya sengaja mengulang supaya kita kembali merenungkannya ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan perbuatan baik menurut Alkitab. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata diciptakan
berasal dari kata Yunani ketisentes dengan kata dasarnya ketizo. Di dalam bentuk aorist pasif partisip. Saya nanti akan jelaskan sedikit gitu ya. Tetapi intinya itu merupakan sebuah pembaharuan secara roh dan secara moral di dalam Kristus. Jadi bukan diciptakan seperti awal manusia diciptakan dalam Kejadian, bukan. Tetapi di-create ulang, dibaharui ulang. Apa yang dibaharui? Tentu saja rohnya, tentu saja manusia batinnya. Seperti kalimat yang sering kita dengar di gereja. Jadi yang dibaharui sekali lagi adalah manusia roh. Dalam versi Yesus, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, Yesus menggunakan kata dilahirkan kembali. Maknanya persis sama dengan diciptakan di dalam Kristus. Jadi kita diciptakan, diubah, dibaharui di dalam Kristus. Itu kira-kira maksudnya. Jadi sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang merupakan satu bagian dengan ayat yang menyatakan keselamatan merupakan anugerah, itu tidak boleh dipisahkan. Kita harus membahasnya sekalian, gitu ya. Maka sering dikatakan jangan ayatiah, tapi belajar supaya satu konteks. Itu sebabnya kali ini saya mengajak kita untuk belajar pada ayat yang ke-10, ya. Nah, kalau dikatakan bahwa kita dibaharui, renewal di dalam bahasa Inggrisnya, in Christ, apa yang di renewal dikatakan spiritnya, jadi rohnya yang dibaharui. Tentu saja setelah seseorang percaya kepada Kristus, mukanya tetap sama kecuali dia operasi plastik. Tetapi jika tidak, semua tetap sama, gitu ya. Tapi ada yang dibaharui, yaitu rohnya, manusia batinnya. Itulah sebabnya kalau kita mau melihat orang yang di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan, adalah apakah dia sudah mengalami pembaharuan di dalam roh atau manusia batinnya. Saya juga sering mengatakan bahwa Alkitab itu dibuat sebenarnya simpel. Saya tidak percaya bahwa Alkitab itu dimaksudkan supaya susah. Tidak. Pasti supaya semudah mungkin dipahami. Karena tentu saja dimaksudkan dibaca semua kalangan. Baik orang berpendidikan tinggi maupun bukan. Penerima surat daripada Rasul Paulus bukan orang pintar seperti dia. Tapi jemaat biasa. Semua jemaat. Jadi adalah tidak mungkin kalau Paulus berpikir saya akan buat sesukar mungkin supaya orang tidak mengerti, tidak masuk akal. Pasti dimaksudkan supaya semudah mungkin orang memahaminya, gitu ya. Tentu saja ada kata-kata yang agak sukar karena kita tahu bahwa bahasa Yunani juga tidak sama dengan bahasa Indonesia dalam arti ada aturan-aturan tata bahasa yang berbeda. Tapi secara umum maknanya tidak begitu. Nah, selanjutnya kata yang dikatakan untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik di dalam ayat yang ke-10 tadi, itu menjadi tujuan atau maksud mengapa kita diselamatkan. Jadi sekali lagi orang percaya, orang Kristen, dia mesti mengerti bahwa dirinya diselamatkan oleh Allah itu bukan tanpa tujuan. Bukan karena Allah cuma kasihan dia dilempar ke neraka, bukan. Tetapi karena Allah punya maksud, yaitu supaya orang tadi hidup dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika manusia menginvestasikan sesuatu, ketika kita pelihara anak kita besarkan dia, kita punya tujuan. Tidak ada orang tua bilang begini, saya besarkan anak saya, tapi dia mau jadi apa, mau mati, mau binasa, dia mau jadi maling, terserah. Tidak ada. Manusia yang jahat saja kata Alkitab, tahu punya rencana yang baik. Dia pasti kepingin atau punya tujuan anaknya baik. Apalagi Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, mustahil tidak ada tujuan. Sekali lagi tujuannya menurut Efesus pasal yang kedua ayat 10, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sekali lagi pekerjaan baik itu adalah tujuan daripada kita diselamatkan oleh Allah. Bagian terakhir yang dikatakan bahwa dipersiapkan Allah sebelumnya atau sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah, ini bagian penting sebenarnya dari khotbah ini. Dikatakan bahwa itu berasal dari kata Yunani proetoimasen. Tetapi yang saya mau sampaikan sebetulnya adalah bentuknya. Bentuknya adalah aorist aktif indikatif.
Ya, saya bukan dosen bahasa Yunani, tetapi saya belajar. Yang disebut dengan aorist aktif indikatif, aorist itu bicara di masa lalu. Sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lalu. Jadi Allah sudah mempersiapkannya di masa sebelumnya. Pekerjaan baik tersebut dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang diselamatkan, gitu ya. Dan digunakan bentuk indikatif. Kalau sebuah kata menggunakan bentuk indikatif, itu punya arti bahwa kata tersebut berarti nyata. Ada indikasi. Kata indikatif dari indikasi kalau kita dekatnya. Ya. Jadi ada buktinya. Jadi sekali lagi pemahamannya menjadi jelas bahwa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang kemudian harus ada dalam orang yang percaya kepada Kristus, itu harus ada buktinya. Tidak bisa kemudian orang hanya mengaku bahwa di dalam dirinya sudah ada keselamatan. Selalu atau sering saya ingatkan itu. Tetapi harus ada buktinya. Sebab memang bentuk daripada katanya adalah indikatif. Artinya nyata. Sama seperti ketika Kristus mengatakan kamu terang dunia. Kamu garam dunia. Itu harus ada buktinya. Sebab memang menggunakan bentuk yang sama. Yaitu indikatif. Kalau seseorang mengaku dia jadi garam, mesti ada buktinya. Kalau seseorang mengatakan dia garam dunia, tapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang yang lain, itu disebut tidak ada indikasi. Jadi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang menerima keselamatan atau yang mau menerima keselamatan, itu harus nyata, Bapak Ibu. Harus ada. Jika orang menjalani hidup seperti ini, kapanpun dia tidak pernah merasa takut. Dalam kondisi apapun dia tahu bahwa dia memang sudah menerima keselamatan. Yang terjadi adalah banyak orang sekedar klaim bahwa dia menerima keselamatan, tetapi karena tidak ada pembuktian, tidak ada pekerjaan baik yang bisa dibuktikan, maka kemudian ada rasa takut dalam kehidupannya. Dan itu memang wajar, sebab dia tahu memang dia tidak hidup di dalamnya. Kita mesti clear banget. Saya sering banget mengulang topik ini, sebab saya tahu banyak memang keliru dalam memahaminya. Kita harus sejelas-jelasnya. Dan Alkitab memang bermaksud demikian. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus mengerti bahwa pembaharuan yang Allah lakukan supaya kita melakukan pekerjaan baik, bukan perbuatan baik. Bagian ini akan saya jelaskan berikutnya. Pekerjaan baik, makanya bukan disebut perbuatan baik. Kalau perbuatan baik begini, saya bagi makanan, sering kita dibilang gitu, bagi sembako, oh itu penting. Jangan dibilang tidak penting. Tapi pekerjaan baik itu jauh lebih besar daripada itu. Dia merupakan sikap hidup, gaya hidup. Itu yang disebut pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu satu model yang Allah bentuk, lalu ditetapkan untuk ada dalam hidup orang percaya. Dengan teladannya tentu saja Yesus Kristus. Di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada sukadamai, di dalamnya ada murah hati. Jadi dia bukan perbuatan, pekerjaan. Dia bentuk yang tetap di dalam diri seseorang. Kalau orang hari ini ngasih sembako, besok maling, tidak ada gunanya. Tapi kalau orang hidup di dalam pekerjaan baik, konsisten, ada yang namanya kebenaran di hidupnya. Dia memberi, tapi dia juga nggak maling. Dia suka mengasihi, dia tidak pernah membenci orang. Sekalipun orang buat jahat, dia tidak balas jahat. Itu disebut pekerjaan baik, bukan perbuatan. Kalau perbuatan sekedar kamu bagi apa, itu udah selesai. Ya. Jadi kita mesti benar-benar memahami ini. Jika ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak, perhatikan saya baik-baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian tentu saja sang ibu akan mempersiapkan hal-hal yang baik untuk anaknya. Begitu ya. Dia pengen anaknya semakin besar, menjadi anak yang baik, disiplin, gitu kan. Suka belajar, kemudian suka tolong orang tua, tidak malas, tidak suka bicara yang kotor, tidak maling. Tentu itu rencananya. Perhatikan saya. Tapi misalnya, karena anak tadi tidak suka dengan disiplin orang tuanya, ketika dia menjadi agak besar, kemudian dia lebih suka di rumah tetangga. Perhatikan ini, ilustrasi ini. Kenapa? Karena tetangganya tidak pernah ada disiplin. Makan boleh apa saja, dia boleh ngomong jorok, dia boleh pakai narkoba, dia boleh jahat, karena tetangganya tidak peduli.
Pertanyaannya, anak tadi anak siapa? Tetap anak ibu yang pertama, cuma lebih suka di tempat yang kedua. Begitulah kita dulu. Allah yang menciptakan, tapi kita lebih suka ikut cara mainnya iblis. Tapi tetap kita milik Allah, walaupun kita ikut caranya si jahat. Gitu ya, kita mesti memahami ini. Tetapi kalau anak tadi terus-menerus di tempat orang yang jahat tadi, tetangga yang jahat tadi tidak mengajar kebaikan, biasanya ujungnya anak tadi mati. Betul ya, entah overdosis atau ditembak polisi ketika dia maling atau pakai narkoba. Kira-kira begitu keselamatan atau kira-kira begitu memandang hidup ini. Allah memang tidak maksa. Ketika kita hidup mengikuti terus ajarannya setan, lama-lama kita binasa. Dan itu pilihan kita. Perhatikan ya baik-baik. Setelah seseorang diselamatkan, yang tadi dikatakan oleh kasih karunia Allah, mirip seperti anak tadi yang karena dia tadi malas di rumah tidak mau ikut aturan, dia main ke tetangganya. Ketika dia bilang sama mamanya, saya mau pulang mah, saya sudah tobat. Anak tadi harus membuktikan, Bapak Ibu, bahwa ada pertobatan di hidup dia. Dulu yang dia malas di rumah tetangganya karena tidak disuruh apa-apa, dia boleh pakai narkoba, dia boleh mencuri, mulutnya boleh kotor. Kalau dia bilang dia mau pulang, dia ikut lagi aturan main di rumahnya. Begitulah yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan pekerjaan baik tadi. Seseorang yang di-create ulang, di-renewal secara roh, harus bisa menunjukkan. Jadi tidak perlu kebingungan memandang, bagaimana memandang posisi kenapa orang dikatakan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Orang melakukan dalam rangka pembuktian bahwa memang benar ada anugerah keselamatan Allah dalam kehidupannya. Sama seperti anak yang tadi pulang, dia harus menunjukkan. Ketika anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 pulang ke rumah bapaknya, dia bilang sama bapaknya, "Bapak saya bertobat. Saya sudah sadar dulu saya hidup salah," kira-kira begitu. Sehingga ketika saya bahkan mau makan ampas babi, saya tidak bisa. Ketika dia pulang, sebelum dia menunjukkan sikap perubahan, papanya sudah menerima dia. Tapi tentu setelah itu dia hidup dalam aturan di rumah bapaknya lagi gitu. Ya, karena setiap rumah seperti saya katakan punya aturan. Jadi sekali lagi tidak boleh kita keliru dalam memandang keselamatan. Yang terakhir, jika kita melihat dalam kehidupan para rasul dan kehidupan Yesus, tapi yang lebih pas mestinya kehidupan para rasul ya. Sebab mereka manusia biasa seperti kita. Artinya bukan Allah yang menjadi manusia. Kalau kita lihat dalam kehidupan para rasul, kita pasti bisa melihat bahwa dalam hidup mereka ada yang namanya pekerjaan baik Allah. Setelah mereka bertobat, dipulihkan, diubah oleh Allah, hidup mereka penuh dengan pekerjaan baik. Jadi jangan sampai kita keliru bahwa seolah-olah pekerjaan baik atau perbuatan baik itu pelengkap. Bukan. Dia satu tanda, bukti bahwa memang keselamatan ada dalam hidup kita. Saya berdoa kita memahami dengan benar, kita mulai belajar hidup dalam kebenaran Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar. Dan Tuhan Yesus hamba mengaku terbatas dan mungkin melakukan kesalahan ketika menyampaikan. Itu sebabnya pertama hamba mohon ampun dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk melakukan firman Allah. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, saat ini kami bersyukur Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan. Kami punya komitmen. Di awal tahun ini, kami akan berjuang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mohon berkat dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita.
Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Dan Tuhan akan melindungimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan kami mohon waktu sejenak. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami. Dan kalau ada Bapak Ibu kerinduan untuk tahu informasi banyak, Bapak Ibu juga bisa menghubungi website kami dan juga ada nomor telepon di mana Bapak Ibu bisa hubungi kami di 0817 dan 0035 580 081291541542. Bapak Ibu, kami siap melayani Bapak Ibu baik melalui online di sini maupun kalau Bapak Ibu mau kontak melalui telepon tersebut, dan juga website kami www.gski.kebonjeruk.org. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kami ingatkan Bapak Ibu siap untuk protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.